Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Lintas Banua Sepekan. PT Air Minum Bandar Masi kembali menyalurkan program sosial tanggung jawab perusahaan. Kali ini dalam bentuk mobil pengantar jenazah dan ambulans untuk Masjid Sultan Suriansah dan Yayasan Kaki. Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat Kota Banjarmasin, PT Air Minum Bandar Masi Perseroda serahkan bantuan tanggung jawab sosial perusahaan kepada Masjid Sultan Suriansah dan Yayasan Kaki Rabu 17 Januari 2024. Bantuan yang diserahkan adalah mobil pengantar jenazah dan ambulans yang diharapkan bermanfaat bagi banyak orang. Dan juga harapan kami ini bisa dipelihara dijaga sehingga mobil ini bisa bermanfaat lebih panjang lah. Bisa digunakan untuk jangka panjang dan bisa membantu masyarakat juga. Aksi sosial ini turut diapresiasi Wali Kota Banjarmasin. Alhamdulillah kami pada hari ini menerima ambulans bantuan dari Pemko melalui PT Air Minum Banjarmasin. Kami tentunya sangat bersyukur dengan adanya fasilitas ambulans ini akan kami gunakan untuk melayani masyarakat di sekitar Masjid Sultan Suriansah dan lingkungan Kelurahan Kuningan Utara. Tentunya ini sangat kami tunggu-tunggu dan masyarakat sangat menunggu karena selama ini fasilitas yang ada tidak cukup memadai untuk melayani dari segi mobilisasi masyarakat yang sakit maupun yang meninggal dunia. Alhamdulillah sebelumnya terima kasih kepada PT BDM Bandar Masi juga kepada Pemko atas bantuan ambulans yang diberikan kepada kami kota. Tentunya kami sangat senang dan excited ya, soalnya sampai sekarang kaki kota memang belum mempunyai fasilitas ini, sehingga dengan adanya fasilitas ini harapannya bisa membantu kawan-kawan lansia difabel yang ada di area Banjarmasin Tengah ataupun Banjarmasin Barat sama Selatan yang menjadi binaan kami agar lebih mudah mengakses fasilitas kesehatan. Karena selama ini yang kami dapati di lapangan itu kawan-kawan difabel, baik yang orang tua mempunyai anak difabel ataupun difabel sendiri serta lansia itu terkadang agak kesulitan untuk mengakses fasilitas kesehatan. Bantuan sosial perusahaan ini merupakan kegiatan rutin PAM Bandar Masi yang disalurkan dengan melihat terlebih dahulu keperluan yang dibutuhkan masyarakat. Tim Liputan Banjar TV. Ya pemirsa, selanjutnya dalam upaya mengurangi angka pengangguran sekaligus meningkatkan kompetensi tenaga kerja yang terampil, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menggelar kick-off pemagangan dalam negeri tahun 2024. Sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kembali menyelenggarakan program pemagangan tahun 2024. Program ini ditandai kick-off pemagangan yang dibuka Gubernur Kalsel diwakili pelaksana tugas Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalsel Suparmi di Gedung Idham Khalid Setda Prop Kalsel di Banjarbaru Rabu 17 Januari. Dalam sambutannya, Gubernur menyatakan program pemagangan dalam negeri ini merupakan bentuk komitmen pemerintah terhadap upaya percepatan peningkatan kompetensi tenaga kerja sehingga diharapkan SDM bersangkutan memiliki daya saing dan dapat lebih mudah terserap di dunia kerja yang sesungguhnya. Berdasarkan evaluasi program pemagangan memberikan kontribusi signifikan dalam penempatan tenaga kerja di tahun 2023 lalu. Penyerapan peserta pemagangan di tempat kerja wirausaha sebesar 63,69% dari 168 orang. Penyerapan peserta pemagangan di tempat kerja atau wirausaha yakni sebanyak 63,69% dari 168 orang. Banyaknya penyerapan tersebut tidak lepas dari dukungan perusahaan-perusahaan yang terlibat. Karena itu, saya ucapkan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan program pemagangan tahun 2023 dalam rangka peningkatan kompetensi dan penempatan tenaga kerja yang tentu akan mengurangi pengangguran. Sementara itu, Kepala Disnaker Trans Kalimantan Selatan Irfan Sayuti menyatakan
Untuk tahun ini, peserta magang sebanyak 192 orang dan akan ditempatkan di berbagai sektor usaha. Beri kepercayaan untuk mengelola 192 orang peserta magang yang akan ditempatkan di berbagai sektor usaha seperti perkebunan, pertambangan, jasa, sektor manufaktur atau industri, dan juga jasa keuangan lainnya. Nah, ini berdasarkan pengalaman yang kami lakukan pada tahun-tahun kemarin. Alhamdulillah penyerapannya selalu di atas rata-rata nasional seperti disampaikan oleh direktur tadi dari kementerian, direktur Lapotas. Umpamanya mereka ikut di pelatihan operator atau admin keuangan atau akuntan, tidak diterima di tempat magang selama 5 bulan itu, tapi dia ketika melamar pekerjaan atau direkomendasikan di tempat lain dengan jabatannya sejenis itu, alhamdulillah mereka lapor, kita pantau, kita evaluasi, dapat kemudahan karena sudah ada mempunyai pengalaman selama magang itu. Maksudnya seperti itu. Lebih jauh, Irfan menjelaskan peserta magang akan mengikuti pelatihan yang terdiri dari teori, simulasi, dan praktek selama 160 jam atau 1 bulan yang diselenggarakan oleh instruktur perusahaan. Selanjutnya terdapat praktek kerja selama 4 bulan dibimbing mentor atau karyawan berpengalaman. Total pelatihan berlangsung selama 5 bulan dimulai April dan dijadwalkan berakhir September 2024. Jadi ada 192 orang, target yang di tahun 2024 ada 190 untuk pekerja biasa, kemudian 2 orang untuk disabel. Dan tahun ini 2 orang disabel itu kita akan coba hanya 2 orang supaya kita bisa melihat formula seperti apa yang pas untuk kawan-kawan disabel itu. Seperti itu. Muhail, Panjar TV. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Musim penghujan yang terjadi saat ini, masyarakat diminta untuk mewaspadai beberapa penyakit yang sering kali muncul akibat perubahan suhu dan kelembapan hingga membuat virus dan bakteri berkembang biak lebih cepat. Salah satunya seperti penyakit kulit, flu, batuk hingga demam berdarah Dengue atau DBD. Memasuki musim penghujan yang terjadi pada bulan Januari ini menyebabkan sebagian wilayah menjadi basah hingga membentuk genangan air dan suhu cuaca menjadi lembab yang menjadi salah satu penyebab virus dan bakteri menjadi berkembang biak lebih cepat dari sebelumnya. Oleh sebab itu di musim hujan sering dijumpai beberapa penyakit mulai dari demam, flu, bahkan penyakit kulit akibat terkena genangan air di jalan yang mengenai bagian tubuh hingga menyebabkan gatal-gatal karena spora jamur. Selain itu di musim penghujan juga menjadi fase berkembang biaknya jentik-jentik nyamuk hingga berpotensi menjadi ancaman penyakit demam berdarah Dengue atau DBD. Apalagi di Kalimantan Selatan yang sebagian wilayahnya berupa lahan basah menjadi potensi besar dari ancaman sebaran penyakit yang perlu menjadi perhatian bersama. Untuk itu masyarakat diimbau agar terus waspada dan peduli terhadap kebersihan lingkungan agar terhindar dari penyakit tersebut. Tentunya penyakit-penyakit kulit itu menjadi mendominan dari penyakit-penyakit yang dialami oleh masyarakat sendiri. Gatal-gatal, jamur, mungkin itu penyakit-penyakit kulit yang tentunya mengakibatkan ketidaknyamanan. Untuk kasus DBD tentunya tetap informasi itu nantinya akan kita dapat dari pihak Alu-Alu, dari puskesmas Alu-Alu. Jelas untuk penanganan, kemudian untuk waspada itu kita perlu sangat ditingkatkan. Laporan-laporan tentunya ada Pak ya, ada sistem kewaspadaan dini. Dan tentunya ada laporan tentunya apabila terjadi kasus tersebut, tim kesehatan tidak hanya dari Dinkes nantinya sebagai bentuk pelaporan dari puskesmas pun akan sigap untuk menangani hal tersebut. Di musim penghujan, masyarakat juga diminta untuk waspada terhadap bencana alam, terutama di wilayah-wilayah yang menjadi langganan terjadinya banjir, angin puting beliung, hingga tanah longsor. Erwin Yudanwari, Banjar TV.
Selanjutnya pemirsa, Camat Banjarmasin Barat diwakili Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan setempat meresmikan Posyandu Lansia Amanah di Kelurahan Kuin Selatan bertempat di Taman Kuin Selatan. Posyandu Lansia menjadi pos pelayanan terpadu untuk masyarakat usia lanjut. Sesuai kesepakatan digerakkan oleh masyarakat dengan berkoordinasi bersama pihak pemerintah setempat seperti kecamatan, kelurahan, termasuk pengurus Karang Taruna. Ini seperti yang dikelola dan difasilitasi Karang Taruna Bina Karya Mandiri bersama puskesmas setempat dan kelurahan yang peresmiannya dilakukan Ketua Tim Penggerak PKK Banjarmasin Barat, Yurida Salamah, didampingi jajaran puskesmas dan kelurahan bertempat di Taman Kuin Banjarmasin. Sebelumnya layanan Posyandu Lansia ini berkegiatan di salah satu rumah warga. Dengan diresmikannya Posyandu Lansia Amanah dikelola Karang Taruna Bina Karya Mandiri, diharapkan lebih semangat dalam mengedukasi para lansia untuk rutin memeriksakan kesehatannya. Insya Allah diadakan setiap Kamis minggu ketiga setiap bulannya. Semoga bisa semangat ibu-ibunya untuk memeriksakan datang ke posyandu ini untuk memeriksakan kesehatannya pastinya. Insya Allah semoga Kuin Selatan ini masyarakatnya sehat-sehat. Alhamdulillah kata Ina ada dopresnya untuk posyandu lansia di sini. Jadi insya Allah ibu-ibunya ibu-ibu yang ingin tambah semangat lagi. Terima kasih banyak. Lumayan untuk beberapa alat rumah tangga supaya menarik keluarga juga. Guna menambah semangat para lansia, penyelenggara peresmian juga menyediakan door prize bagi mereka yang berhadir. Risna, Banjar TV. Pemirsa, Kapolres Banjarbaru memberikan penghargaan kepada anggotanya lantaran kerja keras mereka dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di luar waktu tugas mereka. Berharap penghargaan ini bisa menjadi motivasi bagi anggota lainnya. Kapolres Banjarbaru AKBP Dodi Harja Kusuma memberikan penghargaan kepada anggotanya lantaran kerja keras mereka dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di luar waktu tugas mereka. Penghargaan itu diserahkan pada saat upacara bendera dalam rangka Hari Kesadaran Nasional tahun 2024, Rabu 17 Januari di lapangan Mapolres Banjarbaru. Kapolres Dodi juga membacakan amanat Kapolda Kalsel Irjen Pol Winarto yang menyatakan terima kasih atas kerja pokok dan fungsi kepolisian dalam menjaga Siskamtipmas di wilayah Kalimantan Selatan hingga bisa terjaga dengan baik. Adapun anggota kepolisian yang mendapatkan penghargaan masing-masing Aibtu Agung Niagara, Babin Kamtipmas Desa Handil Baru, Polsek Aluh-Aluh. Aibda Muhammad Rizki, Babin Kamtipmas Desa Bakambat, Polsek Aluh-Aluh. Aibda Muhammad Ridwan, Babin Kamtipmas Desa Aluh-Aluh Kecil, Polsek Aluh-Aluh. Bribka Edi Sulistyo Budi, Babin Kamtipmas Desa Aluh-Aluh Kecil Muara, Polsek Aluh-Aluh. Bribka Hartanto Janu Wiharjo, Babin Kamtipmas Desa Podok, Polsek Aluh-Aluh. Sedangkan dari Polsek Cempaka, Aibtu Hendra Pahmi Sarip, Banit 1 Unit Bimas Polsek Cempaka. Selain itu, Kapolres Banjarbaru juga memberikan reward berupa 4 paket umroh sesuai undian diberikan kepada Ibtu Didik Sudistianto, Aibtu Romi Purnama, Aibda Arfan Seran, dan Raihana ASN bagian SDM. Kapolres Banjarbaru Dodi Harja Kusuma berharap penghargaan ini bisa memotivasi anggota lainnya untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Serpani Banjarbaru, Banjar TV. Pemirsa, lautan manusia pada haul ke-19 Abah Guru Sekumpul. Informasi akan hadir sesaat lagi.